Jadi emang kita mengoptimalisasi digital, benar-benar kita gunakan dengan baik, benar-benar karena gue nggak punya budget marketing ya Teh, jadi gue bego loh finansial, gue bisa cuma cari duit, tolong ajarin gue. Jagoan cari duit ya, jadi kita mesti belajar sama yang jagoan cari duit dulu. Gue bisa cuma cari duit, nggak bisa ngatur duit, itu juga bahaya kan Teh. Menurut Ala, mindset apa yang perlu dimiliki oleh pebisnis terutama perempuan? Mental tuh harus kuat banget perempuan. Terus yang kedua, kita tuh nggak bisa terlalu berpikir pakai perasaan. Jadi si logikanya harus jalan. Logika juga harus jalan walaupun kita perempuan. Jadi apa yang dilakukan 2020 sama 2020 udah nggak works. Udah nggak works. Oh wow. Ayo, siapa di antara kamu yang pengen bikin bisnis tapi bingung mau mulai dari mana? Hari ini aku ngobrol bareng nih dengan temen aku dan yuk kita belajar bisnis bareng sama Kak Ala. Hai Teteh, Ada Najla bisnis. Udah pada tahu dong ya, brandnya namanya Bittersweet by Najla. Yes. Ada masanya aku beli itu tiap hari. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah. Alhamdulillah. Nah, ngobrol dulu nih, Ala. Boleh. Bittersweet ini dulu awal mulainya gimana sih? Okay. Karena kan kayaknya semua orang, terutama Jakarta Selatan udah tahu deh Bittersweet. Tapi awal mulainya Bittersweet gimana anak sih? Jaksel ya. Anak Jaksel. Si Cake in a Box itu kan dulu hits abis. Iya betul-betul. Awal mulanya dari garasi rumah sih Teh. Bener-bener dari garasi rumah. Iya bener-bener dari garasi rumah, dimulai dari rumah, dari bahan-bahan yang ada di rumah semuanya. Dengan semangat ibu-ibu beranak 3 ini saat itu, gitu sekarang udah 4 ya. Udah beranak pinak lagi ya, semuanya berawal dari rumah. Alhamdulillah bisa segede gini. Terus turning point-nya dari bisnis yang tadinya garasi rumah sampai akhirnya bisa jadi besar tuh apa turning point-nya? Itu tuh pas COVID kita menggunakan sosial media sih. Jadi emang kita mengoptimalisasi digital, benar-benar kita gunakan dengan baik, benar-benar karena gue nggak punya budget marketing ya Teh, jadi kita apalagi yang bisa gue pakai, modal saat itu belum gede-gede banget, terus juga kayak ya udah yang kita punya cuma sosial media, jadi benar-benar kita manfaatin sosial media semaksimal mungkin. Nggak taunya konten-kontennya tuh viral, padahal cuma nyendok-nyendok coklat kayak gitu, ternyata orang-orang suka gitu. Dari situ tuh orderan kayak wah blur. Nah dari situ baru mulai kita kayak berisik lah, kedengeran sama orang-orang gitu. Jadi nyendok coklat aja kalau berisik bisa didengar orang ya. Alhamdulillah Tapi ya. emang Ala tuh kalau tampil di media sosial dan aslinya juga apa ya istilahnya ya, nggak bohong-bohong gitu, nggak jaim nggak ya. jaim gitu. Jadi mungkin orang jadi seneng kayak ini orang apa adanya gitu ya gitu ya. Jadi orang seneng ya, gitu. aku emang apa adanya sih, nggak kayak gimana. Kayak jaga today nih gitu. pengen belajar finansial, aku udah bilang Teh, gue bego loh finansial, gue bisa cuma cari duit, tolong ajarin gue. Jagoan cari duit ya, jadi kita mesti belajar sama yang jagoan cari duit dulu. Aku bisa cuma cari duit, nggak bisa ngatur duit, itu juga bahaya kan Teh. Jadi dari garasi rumah, kemudian ngoprek media sosial, sampai akhirnya jadi hits banget dan orang benar-benar kenal brand Bittersweet by Najla ini. Kamu menentukan menu tuh gimana sih? Sebetulnya waktu itu karena aku datang dikasih buku menu guys. Ya karena tadinya kan si Cake in a Box itu kan, kalau sekarang tuh benar-benar kayak full blast menu kayak restoran. Betul, karena tuh aku kayak mikirnya aku coba banyak menu, ternyata orang-orang tuh datang nggak cuma mau dessert doang gitu. Orang tuh pengen duduk, pengen ngopi, dan nggak semua orang juga suka manis. Aku tuh pernah diajarin sama salah satu guru aku, kalau kamu sampai buka restoran, kamu jangan cuma dessert doang, karena orang tuh orang tidak datang untuk dessert aja. Betul, dessert itu adalah makanan sampingan. Kalian tadi makan kan pasti? Bener loh, tim aku tadi datang makan, bukan dessert doang loh. Nah itu, orang tuh datang tuh bukan cuma buat dessert doang. Jadi dessert itu adalah makanan setelah makan biasanya, makanan penutup. Jadi kamu harus biasanya menyediakan main course-nya. Main course-nya datang. Ini main course yang bakal launching. Oh ini baru. Ini sebetulnya brand baru di sini kelihatan guys. Oke. Ini namanya nasi jukut Kak Ala. Ini kayak gue bakal bikin brand baru Teh. Tuh, jadi dia tuh pakai jukut Teh.
Tuh, sama Sebagai sambel. Sundani senang sayur, aku langsung tertarik sama jukutnya. Nah, ini dia. Pas Ini banget akan ya. dibikin brand terpisah dari Bittersweet, apa akan jadi menu di dalam Bittersweet? Ini bakal jadi brand terpisah karena gue nggak mau apa-apa tuh bergantungnya sama Bittersweet. Bittersweet udah berat dengan hidupnya. Jadi ini akan ngembangin brand baru. Betul, ini brand baru tapi biar OPEX-nya Bittersweet kecil untuk menggunakan hot kitchen-nya Bittersweet. Oke, karena udah ada infrastrukturnya. Betul, fasilitasnya. sebagai Oke. pebisnis jadi gue mau ngecilin OPEX-nya Bittersweet dengan apa nih? Oh iya, gue coba bikin brand dengan Ini obrolan pemilik bisnis ya, ngomonginnya OPEX. berat ya bun. Semua pemilik bisnis akan ngomongin OPEX gitu ya. Iya. Kak, aku mau tanya, apa tantangan terbesarnya lagi ngembangin Bittersweet by Najwa Awal-awal apa sekarang teh? sekarang? Kalau sekarang challenging-nya lumayan di apa ya? Yang pertama di e-commerce sih. Tantangannya kayak biaya adminnya makin gila. Oh Jadi ya. aku nih Jadi sekarang beda nih sama waktu pertama beda awal. gamesnya. Semua online-nya tuh gamesnya nggak sama kayak sekarang. Betul. Jadi aku sekarang tuh udah nggak begitu bergantung sama e-commerce karena aku lebih bergantung sama apa yang aku punya sendiri, yaitu outlet. Outlet. Oke. Aku jadi udah Berapa nggak outlet sekarang? 25, alhamdulillah. Tapi aku nggak franchise, aku nggak mau Ya, franchise. jadi Teh. 25 outlet semuanya owned by Bittersweet. Itu by mah Najwa. sedikit kan dibanding teman-teman aku. Nggak Brand-brand apa-apa, kayak kita kerjain yang bisa dipegang kan. bener. Aku dibilang kayak ala sedikit. Jadi ini tuh. organic growth semuanya. Organik sendiri semua, nggak mau franchise, nggak mau apa karena aku tuh takut ngecewain orang. Beli franchise memang enak ya, duitnya gede, tapi aku takut ngecewain orang, aku nggak mau. Jadi aku nggak sekarang siap. mengandalkan si outletnya masing-masing. Betul. Nah, jadi aku memang mau berdiri di kaki aku sendiri. Jadi aku mau sehat, aku mau outlet aku yang sehat gitu. Oke, kita ngomongin ke mindset. Oke. Karena semua bergantung pada mindset. Betul. Mindset apa yang mesti dimiliki oleh seorang pemilik bisnis? Karena aku tuh paling mati gaya kalau ada yang nanya, Mbak Wina mau bikin bisnis mendingan apa ya? Aku bilang kalau kamu nggak punya ide nggak usah bikin bisnis deh. Datang dari kamu gitu. Kalau menurut Ala, mindset apa yang perlu dimiliki oleh pebisnis terutama perempuan? Oke, apalagi perempuan ya. Perempuan tuh ngerasa diri kita terbatas nggak sih Teh? Banyak banget batasnya perempuan tuh, kayak kita punya anak, kita ngadepin setiap bulan menstruasi, hormon kita nggak stabil, betul nggak Dari sih? menopause. Iya, betul nggak sih? Kayak kita ngerasa aja, apa aja udah dibikinnya drama, pengen nangis, sedih, ini itu orang, udah deh banyak banget. Jadi aku ngerasanya emang mental sih. Mental tuh harus kuat banget perempuan. Terus yang kedua, kita tuh nggak bisa terlalu berpikir pakai perasaan. Jadi si logikanya harus jalan. Logika juga harus jalan walaupun kita perempuan gitu. Terus yang pasti kita semangat dan mau belajar. Nah, biarpun kita perempuan pun kita harus mau belajar. Kayak hari ini aku belajar sama Teh Wina finansial, walaupun aku dunianya baking, dunianya bisnis, tapi aku mau belajar sama Teh Wina. Aku nggak gengsi buat nge-DM Teh Wina duluan. Teh ajarin gua dong Teh, tolong finansial. Ditodong. Kesini dong Teh, ajarin gua. Ditodong. Ditodong. Dan Teh Wina dengan baik hati mau ngajarin aku. Yang keempat, adaptasi Teh. Oke. Karena ini tuh cepet banget dunianya. Apalagi dunia bisnis sekarang, itu cepet banget. Jadi apa yang dilakukan 2020 sama 2020 Udah nggak works. Udah nggak works. Udah nggak Oh works. wow, jadi Dan- kita mesti bikin skenario terus nih. Betul, dan jangan gampang terlena. Lu yang sekarang jadi raja belum tentu besok lo jadi raja. Jadi lo jangan sombong, lo jangan congkak, lo jangan merasa diri lo kayak gue di atas. Makanya itu aku selalu, yang aku bilang tadi, papa aku sampai negor aku begitu tuh untuk mengingatkan anaknya dan untuk tetap anaknya tuh down to earth gitu. Kan nggak jarang loh bapak yang kayak gitu ke anaknya. Jadi ceritanya dia dipanggil sama bapaknya, sini kamu. Nah. Begitu Bittersweet menanjak ya. Iya, untuk mengingatkan gitu loh, jangan sampai nih anak gue nih keluar batas nih. Gimana tuh Teh ngomongnya? Seru banget. Pokoknya gitu deh. Itu mindset. Sekarang aku mau nanya, kapan sebuah bisnis perlu scale up? Oke. Jadi keputusan, kan tadi dari garasi, Mm-mm. terus abis itu sekarang punya 25 outlet. Betul. Itu kan akan berhubungan sama central kitchen-nya, pabriknya, Betul. karyawannya. Betul. Cuma ada berapa karyawan sekarang jumlahnya? 400 karyawan ya. 400 segituan. Kapan Ala merasa, oke ini kita mau scale up? Apa itu sambil berjalan aja? Sambil berjalan sih, karena aku kan jadi emang basicnya bukan bisnis kan Teh, bukan yang sekolah bisnis, bukan yang emang punya basic akademis yang gimana ya Teh, yang Jadi emang technical technical business bisnis. Jadi gue emang learning by doing. Jadi kayak
di saat karyawan 1, karyawan 10, karyawan 100 itu kan beda banget Beda. cara maintenance-nya. Jadi sebagai leadernya Ala harus belajar berubah terus. Betul. Gue belajar setiap hari nih nge-handle karyawan 10 sama nge-handle karyawan 100 mungkin Jadi dong. Ala yang waktu itu karyawan baru 10 dengan Ala yang karyawan sekarang 400, Iya, itu leadership style-nya gimana? pasti beda. Belajar terus di karyawan 10 mungkin gue masih cengeng, mungkin gue masih egois, mungkin gue masih karyawan by one yang kayak ih gue harus begini, nggak mau, gue harus diginiin. Karyawan 100 sudah beda lagi. Oh gue nggak bisa begini nih, gue harus lebih. Habis loh. Habis. Gue kalau misalnya gue nggak bisa tegas, habis lah bisnis gue nih. Kalau gue nggak bisa adaptasi dengan keadaan yang kayak gini, rugi nih gue dan lain-lain. Ya intinya ya adaptasi sama belajar sih Teh. Manajemen kayak apa sih lah? Jadi di bawahnya Ala tuh ada berapa layer? Ada. Karena aku suka bilang gini. Jadi sebagai pemilik bisnis kita punya 3 level: operasional, Betul. si yang nyendok-nyendokin coklat itu, Yes. manajerial. Jadi ada tim yang kita suruh dia ngerjain apa ya, delegasi sehingga kita bisa pengawasan. Baru si strategik. Nah, di manajerial ini kayak apa di Bittersweet by Najla? Di manajerial ini berarti step-stepnya ya berlayer-layer banget sih jujur, karena di situ ada Karena aku. ada outlet kan? Betul, ada outlet itu kan. Pertama berarti aku tuh founder plus CEO-nya juga. Habis itu ada layer Hamad tuh apa ya, kayak COO, ya CEO operation, dia operation, lebih ke operation. Abis itu langsung ke manager supervisor outlet. Nah supervisor outlet sama supervisor outlet, finance kita ada, tapi nggak se-expert kamu ya Mbak. Nah, kalau finance bisnis beda kok. Nggak se-expert kamu Mbak. Finance bisnis pasti beda. Saya masih belajar gitu. Tim terpenting di Bittersweet juga R&D. Oh ya. Tapi aku masih ngepalai R&D karena lebih ke produk. Aku tuh masih in touch banget sama produk karena Bittersweet ini bisnis yang masih ada soul-nya aku banget gitu. Jadi bener-bener kayak aku harus megang ini bisnis, masih harus menggendong ini bisnis kayak sama seperti bisnismu gitu. Jadi makanya setelah ini aku nggak mau bikin bisnis yang harus aku gendong sendiri. Jadi gue mau bisnis habis ini yang gue nggak kelihatan sistemnya. Iya, by sistem semua yang maksudnya gue ada tapi gue di belakang. Ya, gue nggak begitu tampil. Ini gitu. curhatan semua Curhatan gitu. Bersyukur dengan Bittersweet. Tapi tolong saya semakin umur tua. bertambah terus ya. Betul. Saya semakin tua, saya semakin ingin istirahat. Saya ingin seperti yang di Instagram, bisnis berjalan, owner jalan-jalan. Saya mau wujudkan itu. Bener apa bohong itu aspirasi kita semua, oke guys. Bisnis berjalan, owner jalan-jalan. Kata siapa kayak gitu? Kata dia. Oke, terakhir. Oke. Makanan viral itu kan banyak ya. Ya, dan makanan viral itu ada yang bertahan, ada yang nggak bertahan. Kalau ketemu sesuatu yang viral, diapain lah? Dibayar 10 juta. Dia cari masalah sendiri emang. Oke, jadi kalau ada sesuatu yang viral, menurut Alam makanan viral tuh gimana? Karena kan seru. Enggak usah makanan viral, olahraga viral pun ya, seru. Semua akan pilates atau padel pada waktunya. Betul. Berapa lama bisa exploit sebuah makanan viral dan apa yang mesti kita lakukan sama makanan viral kalau dari kacamata bisnis kuliner kayak Ala? Oke, aku nggak selalu ngikutin sih. Aku nggak selalu ngikutin kalau makanan viral. Tapi kalau yang DNA-nya masih sama bisnis aku biasanya ngikutin. Seperti coklat Dubai. Coklat Dubai. Aku ngikutin. Aku bikin dan ternyata emang pasar aku tuh sesuai. Jadi memang bisa bertahan lama, bisa aku bikin beberapa referensi produk dari si coklat Dubai tersebut, nggak cuma bar coklat doang dan itu memang sesuai. Betul. Kalau misalnya tiba-tiba cilok apa itu kan nggak sesuai ya sama aku, nggak nyambung. Jadi aku nggak bikin gitu. Tapi kalau kayak gini-gini nih aku baru nih yang ini yang sebetulnya Jukut baru mau viral tapi karena aku suka dan aku pengen bikin brand baru, aku pengen juga yang ke main course yang aku fokusin. Sebetulnya bukan karena viralnya sih Teh, tapi aku pengen kayak turunannya bisnis aku, makanan juga, tapi yang lebih ke main course yang dibutuhkan sama orang banyak. Aku lagi pengen coba ke situ. Finale, mari kita saksikan pembukaannya hanya di sini di Belajar Bisnis bareng Ala. Nah, ini adalah
brand terbarunya, Betul. keluaran terbaru Hmm. dari Najla, dan ini akan terpisah dari Bittersweet by Najla. Betul. Yuk, ini pertama kali dia akan jelasin karena belum launching, ini apa sih sebenarnya? Ini namanya nasi jukut. Ini tuh makanan rakyat pakai daun jukut alias rumput kalau di Sunda mah. Oke, sebagai Iya, orang tahu Sunda nggak? aku tertariknya sama jukutnya. Iya, ini tuh jukut teh. Ini enak Jukut. banget. Jadi pakai ayam, pakai keju, tapi tetap ya ada londo-londonya. Pakai sambal. Ini tuh sebetulnya Benar. brand lain dari Bittersweet. Tapi untuk memperkecil OPEX-nya Bittersweet, untuk sementara kita buka di 10 outletnya Bittersweet, bisa Jadi dipesan akan secara bisa online. dibeli di 10 outletnya dan bisa dibeli secara online. Betul. Akan mulai launchingnya kapan? 1 Agustus. Cuman di sini kamu bisa dengar. Jadi ini Ini baru harus pertama tayang loh. sebelum 1 Agustus ya Betul. guys. Guys, edit ya, awas mau nggak diedit. Langsung Makasih, post. Ala. Terakhir, kalau ada ibu-ibu di luar sana yang mulai aku pengen bikin bisnis, Mm-mm. apa sarannya Dada? Semangat, pokoknya kalian tuh jangan ngerasa kayak gue nggak bisa, pasti gue nggak bakal bisa, gue tuh terbatas, anak gue begini, ini begini. Pertama, kuatkan niat. Kedua, ridho suami. Ketiga, bikin support system. Bilang sama suaminya, gue mau bikin ini nih, lu bantu gue ya. Karena kalau bukan dibantuin suami atau support system, nggak bakal bisa, Lu betul nggak? pikir kami bisa bikin bisnis itu waktu antar ibu suami bagaimana? Nah, betul. Jadi ridho suami, support system, sama niat. Udah, abis itu mah insya Allah jalan. Oke, bismillah guys. Bismillah guys, sama Terima kasih. modal.